Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Edi Semanli. Pada kesempatan hari ini kita akan coba berdiskusi tentang soal dan pembahasan kaidah pencacahan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak untuk memudahkan dalam menerima pembelajaran diskusi hari ini. Baik, soal-soal kaidah pencacahan akan coba kita diskusikan langsung saja. Soal nomor 1. Untuk materi diskusi ini, kita di sini punya materi satu adalah aturan penjumlahan, ada aturan perkalian, dan ada permutasi dan kombinasi. Untuk nomor 1, dibaca, di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih satu pulpen atau satu pensil? Ya, soal ini sangat jelas. Ini adalah soal yang berhubungan dengan aturan penjumlahan, yaitu ciri khas dari aturan penjumlahan adalah bahwa satu objek tidak bisa digunakan dalam bersamaan. Ketika kita menulis, kita hanya bisa menggunakan satu pulpen atau satu pensil. Maka yang jelas bahwa kaidah yang digunakan adalah kaidah penjumlahan, maka tinggal kita jumlahkan, yaitu 5 ditambah 3. Ini jawabannya adalah sama dengan 8. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Di diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan ya untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Yaitu ini kota A, ini kota B, ini kota C. Nah, Amir berada di kota A dan berencana berpergian dari kota C melalui kota C ke kota C melalui kota B. Apakah banyak jalan yang berbeda yang dapat dilalui Amir? Ya, dulu dari kaidah soal ini jelas ini adalah soal kaidah aturan perkalian, yaitu untuk sampai ke kota C dari kota A harus melalui kota B, maka jalur jalur AB ini harus dilalui dan jalur BC ini harus dilalui. Maka ini jelas adalah aturan perkalian. Maka cara menyelesaikannya langsung kita kalikan saja. Dari kota A ke kota B ada 4 jalur, ada 5 jalur, yaitu P, Q, R, S, T. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalur, yaitu K, M, N. Maka tinggal kita kali, yaitu 5 kali sama dengan 15. Baik, ini adalah contoh aturan perkalian. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3, terdapat 4 buku matematika dan 3 buku fisika dan 5 buku kimia yang berbeda akan disusun dalam rak yang dapat memuat semua buku. Berapa banyak susunan mungkin yang bisa dibuat? Nah, untuk soal ini, kalau tanpa embel-embel, tanpa tambah keterangan, maka jawabannya adalah yaitu 4 ditambah 3, 7 ditambah 5, yaitu 12 faktorial. 12 faktorial. Nah, tetapi soal ini ada keterangan tambahan, yaitu buku yang sejenis saling berdampingan. Nah, cara menjawabnya gimana? Itu kita coba kita bayangkan ada 4 buku matematika misalnya. Ini buku matematika. Di sini ada buku fisika, ada 3. Kemudian di sini ada buku kimia 5. Nah, syaratnya adalah bahwa buku yang sama berdampingan. Nah, ini misalkan matematika ada 4, fisika ada 3, kimia ada 5. Nah, cara menghitungnya adalah ini yang berdamping ini kita anggap sebagai satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Berarti untuk mengatur mereka ini, itu kita tulis
3 faktorial. 3 faktorial dari mana? Yaitu satu kesatuan dari buku matematika, satu kesatuan dari buku fisika, satu kesatuan dari buku kimia. Kemudian, 4 buku matematika ini mereka juga boleh saling bergeser. Dan urutannya bisa bergantian. Maka kita tulis 4 faktorial. Kemudian fisika juga 3 buku ini juga bisa saling bergantian urutannya. Itu kita tulis 3 faktorial. Kemudian buku kimia itu juga bisa saling bergantian urutannya. Maka kita tulis 5 faktorial. Nah, ini kita kalikan semua, yaitu 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial dan dikali 5 faktorial. Hasilnya bisa ditulis bentuk begini atau nanti bisa juga dihitung dikalikan. Ini jawaban untuk yang nomor A. Sedangkan yang B, di sini hanya buku fisika saja. Hanya buku fisika saja yang saling berdampingan. Jadi yang lainnya boleh ngacak, tetapi fisika dia harus berdampingan. Nah ini buku fisika ini kita hitung dia sebagai satu kesatuan. Sedangkan buku yang lain dia boleh tidak berdampingan. Maka kita hitung jumlah semua buku adalah yang fisika kita hitung satu kesatuan, dianggap 1. Kemudian ini 4 jadi 5. 5 ditambah 5 jadi 10. Jadi cara menghitungnya adalah 10 faktorial kemudian yang buku fisikanya itu bisa juga bergantian dari 3 faktorial. Nah, tinggal dikali. Ya, 10 dapat dari mana? 10 itu ada 4 buku matematika ditambah 5 buku kimia jadi 9. Dan buku fisika ini 3 buku kita hitung 1. Jadi 10. 10 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah buku fisika ada 3. Dan karena dia itu bisa berganti posisinya, maka tinggal dikali 3 faktorial. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Berapa banyak permutasi dari huruf yang ada pada kata statistik? Nah, ini termasuk adalah permutasi yang unsur sama. Yaitu di sini ada, ini kita jumlahkan, berapa hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Ada 10 hurufnya. Ini kita anggap N-nya 10 faktorial. Kemudian S-nya ada 2. Kemudian T-nya ada 3. Kemudian A-nya ada 2. Ada 2 huruf. Kemudian I ada 2. Kemudian K-nya ada. Jadi 2, 5, 10. Cara mengerjakannya adalah tinggal 10 faktorial dibagi S-nya ada 2 faktorial. T-nya ada 3 faktorial. A-nya ada 2 dibagi 2 faktorial. Kemudian I-nya ada 2 faktorial. K-nya ada 1. Nah, ini tinggal kita hitung 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 7 kali 6 kali 5 4 3 2 1 dibagi dengan
2 kali 1, 3, 2, 1. Kemudian 2 faktorial 2 kali 1. Kemudian 2 kali 1 kali 1. Yaitu coret. Sederhanakan 2, 4. 2 kali 2, 4. Coret 4-nya. Kemudian 2 kali 1, 2 dibagi 3. Ya, 6 dibagi 3. Ini tinggal 3. Ya, tinggal terakhir dapatnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 3 kali 5. Jawabannya sama dengan 7, 5, 600. Ini untuk menghitung huruf-huruf yang mempunyai huruf yang sama. Lanjut kita nomor 5. Berapa banyak kata yang dapat dibuat dari huruf? Soal nomor 5 berbeda dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 ada huruf yang sama. Maka dia masuk menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. Sedangkan pada nomor 5, ini adalah permutasi. Maka cara mengerjakannya, kita bisa menggunakan rumus PNL, yaitu N-nya ada 4. 4 faktorial bagi R-nya 4 juga, yaitu 4 dikurang 4 faktorial sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24. Lanjut soal nomor 6. Dalam suatu ujian, setiap siswa harus menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara pilihan untuk mengerjakan soal tersebut? Ya, dari soal nomor 6 kita bisa mengetahui bahwa ini adalah soal kombinasi, yaitu urutan pengerjaan soal, mau mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 terlebih dahulu, itu tidak masalah. Berarti urutan dalam pengerjaan soal tidak mempengaruhi. Makanya termasuk kategori rumus kombinasi. Maka cara mengerjakannya adalah, yaitu soalnya ada 7 yang akan dikerjakan 4. Maka rumusnya adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial 3 faktorial. Sama 4 faktorial. Ya, ini kita dapat sama dengan 7 faktorial itu ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 7 kurang 4 atau 3, 3 faktorial, 3, 2, 1. Dan 4 faktorial sama dengan 4, 3, 2, 1. Ini kita sederhanakan. Kemudian 3 kali 2, 6. Ini kita sederhanakan juga.
Yang tinggal adalah 7 kali 5. Sama dengan 35. Ya, itu soal nomor 6A. 6B, jika seorang siswa harus mengerjakan soal nomor 1, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Nah, di sini soal nomor 1, siswa harus mengerjakan. Tidak ada pilihan. Nah, jadi cara menjawabnya adalah pada soal awal itu soal yang harus dikerjakan adalah 7, siswa mengerjakan 4. Nah, karena nomor 1 itu harus dikerjakan, maka tidak ada pilihan. Nomor 1 harus dikerjakan, maka pilihan soalnya jadi berkurang. Yang tadinya 7 jadi 6. Siswa bisa milih 6. Sedangkan dia harus mengerjakan pilihan lagi adalah 3. Itu dapat dari 7 kurang 1 jadi 6. 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi cara pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut jadi 6 kombinasi 3. Ya, kita gunakan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian ini adalah 3, 6 kurang 3 itu adalah 3 faktorial. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Sederhanakan. Serahkan. Sama dengan sisa ada 5 kali 4. Sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah 20. Jadi, karena nomor 1 harus dikerjakan, maka siswa tidak ada pilihan. Karena wajib dikerjakan, maka soal yang bisa dipilih tinggal 6. Kemudian siswa bisa milih 3 dari 6 soal. Maka jawabannya adalah 6 kombinasi 3. Soal nomor 7. Dua keluarga yang masing-masing terdiri dari 2 orang dan 3 orang ingin foto bersama. Banyak posisi foto yang berbeda dengan anggota keluarga yang sama selalu berdampingan. Nah, kalau soal ini sampai sini, misalnya sampai sini, yaitu sampai ingin foto bersama, maka jawabannya tinggal 5 faktorial. Tinggal jawabannya adalah 5 faktorial. Yaitu dapat 5 faktorial, yaitu dari 2 ditambah 3. 2 orang ditambah 3 orang jadi 5 faktorial. Kalau tidak ada syarat. Nah, sedangkan di soal ini, tambahannya adalah banyak posisi foto yang berbeda dengan keluarga yang sama. Makanya cara ngitungnya adalah di sini ada 2 orang. Ini satu keluarga, yang satu lagi adalah 3 orang. Maka yang satu keluarga dia berfoto selalu berdampingan. Maka ini kita anggap satu kesatuan. Ini kita anggap satu kesatuan. Berarti ini adalah 2 faktorial. Kemudian keluarga yang pertama terdiri dari 2 orang, dan di antara mereka juga boleh bergantian, boleh bergantian posisi, maka cukup kita tulis 2 faktorial. Dengan keluarga yang satu lagi yang terdiri dari 3 orang, bisa juga tukar posisi di antara mereka sendiri, terjadi urutan yang berbeda. Maka cukup dikali 3 faktorial. Maka jawabannya adalah 2 faktorial itu 2,
2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu 6. Maka sama dengan 24. Jadi ada 24 banyak posisi foto yang berbeda dari dua keluarga. Kita lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8. Akan disusun nomor telepon rumah yang terdiri dari 6 angka. Dengan ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Tentukan banyak nomor telepon yang dapat dibuat dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika angka boleh berulang. Berulang itu artinya adalah bahwa angka 0 bisa muncul beberapa kali. Angka 1 muncul beberapa kali. Nah, cara mudah untuk mengerjakannya, kita tinggal buat kotak aja. Buat kotak yang terdiri dari 6. Ya, nanti 6 kotak. Kenapa 6 kotak? Karena tadi diminta terdiri dari 6 angka. Angka-angkanya boleh berulang. Tentukan dengan ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Berarti angka 0 tidak boleh ada di depan ya. Depan nggak boleh. Berarti yang boleh adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 9 angka. Ada 9 angka. Kemudian pada kotak kedua, angka 0 boleh. Berarti semua angka boleh ada di kolom kedua. Nah, jumlah banyak angkanya itu ada 10. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 angka. Karena ini boleh berulang, maka di sini boleh 10 angka yang berada pada kotak kedua. Hal yang sama juga ada 10 angka boleh pada kotak ketiga, dan boleh juga 10 angka pada kotak keempat, dan boleh juga 10 angka berada pada kotak yang kelima, dan boleh juga 10 angka pada kotak yang terakhir. Maka tinggal kita kalikan, yaitu 9 kali 10, 9 dikali 10, dikali 10, dikali 10, dikali 10, dikali 10. Jawabannya adalah 9 ya 900.000. Baik. Soal yang kedua, soal yang B, yaitu angka-angka boleh berulang, tapi dia mintanya genap. Ya, untuk genap itu, untuk sebuah angka ditentukan genap itu terletak dari angka di belakangnya. Yaitu angka yang boleh di belakang itu adalah yang genap, yaitu angka 2, angka 0, angka 4, angka 6, dan angka 8. Berarti boleh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka yang boleh di belakang. Sehingga menunjukkan bahwa hasil angkanya dan nanti adalah angka genap. Ada 5 angka. Nah, sedangkan yang di depan itu boleh 9 angka, karena angka 0 tidak boleh. Terus angka yang kedua, kotak yang kedua boleh diisi oleh 10 angka. Semua angka juga boleh pada kotak ketiga, semua angka juga boleh pada kotak keempat, semua angka juga boleh pada kotak yang kelima. Tinggal kita kalikan, yaitu 450.000. Sekarang lanjut yang C. Yang C tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, maksud tidak boleh berulang itu adalah
Setelah kita menempatkan angka 1 di depan, maka kita tidak boleh lagi menempatkan angka 1 pada kotak yang lain. Maka cara menjawab pertanyaan ini adalah seperti ini. Eh, kita mulai dari depan. Semua angka boleh pada kotak ke depan. Jadi pertama, angka 0 tidak boleh. Berarti ini adalah 9 angka. Lalu pada kotak kedua, misalnya kita pilih di sini ada angka 2 di depan misalnya. Jadi angka 2 tidak boleh lagi muncul pada kotak yang kedua. Kenapa? Karena tidak boleh berulang. Sedangkan pada kotak yang pada soal nomor A tadi boleh berulang. Berarti angka 2 boleh lagi muncul pada kotak yang kedua. Nah, di sini yang boleh adalah angka misalkan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita pilih angka 2 pada kotak kedua, kotak pertama, maka angka 2 tidak boleh lagi pada kotak kedua. Yang boleh adalah selain angka 2, yaitu 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 angka. Misalnya kita pilih angka 4 pada kotak yang kedua ini misalnya kita pilih. Berarti pada kotak selanjutnya, angka 4 tidak boleh lagi mengisi kotak-kotak sesudahnya. Berarti yang boleh adalah 0, 1, 3, 5, 6, 7, dan 8, 9. Berarti ada 8 angka yang boleh. Dan seterusnya begitu. Yaitu sini 7, sini 6, di sini 5. Nah, selanjutnya kita tinggal kali, yaitu 9 kali 9 kali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Maka kita akan ketemu angka dari 136,080. Nah, ini cara untuk menentukan bilangan angka yang tidak boleh berulang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut soal nomor 9. Suatu sekolah memilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika tersedia 10 orang calon, banyak cara memilih pengurus OSIS. Nah, kalau yang ada berhubungan dengan ketua, sekretaris, juara 1, juara 2, atau yang berhubungan dengan hierarki jabatan, misalkan presiden, wakil presiden, wali kota, camat, dan seterusnya, ini pasti ada berhubungan dengan permutasi. Nah, cara gampang menghitungnya adalah ini pakai menggunakan permutasi. Itu calonnya ada 10, kemudian tempat yang akan diisi adalah 3, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Hitungnya adalah 10 permutasi 3, yaitu 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dibagi dengan 10 kurang 3 adalah 7 faktorial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita sederhanakan. Tinggal adalah 10 kali 9 kali 8. Sama dengan 720. Oke, lanjut ke soal nomor 10.
Ya, 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda? Nah, dari kata soal ini, kita menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk permutasi siklis. Di sini ada kata melingkar. Rumusnya adalah langsung saja, rumus siklis itu adalah N dikurang 1 faktorial. Berarti orangnya ada 6, maka jawabannya adalah 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Itu sama dengan 5, 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Sama dengan 120. Urutan yang berbeda. Pada soal yang B-nya, berapa yang cara melingkar? Cara mendapat mereka mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan 2 orang manajer selalu berdekatan. Nah, 2 orang manajer berdekatan. Berarti ini kita ilustrasikan, sini ada meja. Ini ada manajer-manajer. Ada manajer-manajer duduk mengelilingi. Ya, ada 6 manajer. Nah, 2 orang selalu berdekatan. Misalkan ini kita 2 orang ya. Ini adalah 2 orang selalu berdekatan. Nah, cara menghitungnya adalah yang berdekatan ini kita hitung satu kesatuan ya. Jadi kita hitung 1, ini 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang jumlahnya adalah 5. Yaitu kita masukkan rumus 5 dikurang 1 faktorial. Kemudian manajer ini, di antara mereka juga bisa ganti posisi. Bisa untuk kiri kanan. Maka itu kita hitung 2 faktorial. Ya, lanjut kita hitung. 5 faktorial sama dengan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial ya. Yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Kemudian kita hitung 4 kali 32 adalah 24 dikali 2 sama dengan 48. Susunan mereka duduk. Ya, demikianlah pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Semoga bermanfaat. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.